kasih bekal setiap pagi. Haram saya bilang gitu. Ibu berdosa. Ibu suaminya sehat Pak Ustaz. Nanti kalau nggak kerja nggak dapat duit Pak Ustaz. Jangan diniatin suami ibu dan ibu suaminya nggak berpuasa, haram. Lalu gimana Pak Ustaz kalau tak mampu? Kalau tak mampu beda lagi. Ibu dari rumah jangan niatin berpuasa sampai di tempat kerja. Kalau suami tak mampu boleh buka. Jangan diniatin. Kalau ibu niatin emang betul sampai ke tempat kerja boleh jadi kata bos, hari ini libur guys. Aduh aku udah tak puasa. Dosa. Cuman aku udah puasa. Tadi udah habis 2 bungkus nasi padang sama rokok 3 batang. Cemana lah. Aduh bos kenapa nggak bilang? Kata bosnya hari ini libur. Kenapa kau datang? Aku udah sarapan bos dari tadi. Dosa. Jadi caranya ibu tidak ada istilah alasan karena saya suami kerja Pak Ustaz. Dari rumah tetap niat puasa. Kalau sampai di tempat kerja sudah tak tahan lagi, sudah sakit perutnya, silakan berbuka. Karena ketika bapak atau suami ibu itu bukanya bukan karena sengaja, karena memang tak mampu puasa. Paham sampai sini? Jadi ketat sekali Allah, tidak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena orang yang tidak boleh berpuasa artinya boleh buka di bulan Ramadan 4. Pertama, orang sakit. Kata dokter, ibu kalau ibu tetap puasa, lambung ibu bocor, akan meleleh nanti itu. Lambung ibu bocor, luka, jangan puasa. Padahal badan sehat tapi lambungnya tak bagus. Jadi ibu tetap harus ada makanan. Yang kedua, orang melahirkan, menyusui, orang hamil besar, menyusui, melahirkan. Boleh tak puasa? Yang ketiga adalah orang yang tua renta, umur 70-80, aku rasanya sudah tak mampu lagi puasa. Bilang sama anak laki-lakinya. Jadi gimana mak? Ya udah bayarkan aku fidyah sebulan 60.000 kali 30 hari 1.800.000. Kata anak laki-lakinya, tunggu mak, aku mau tanya sama bini dulu mak. Takut sama bininya. Mamaknya minta duit masih bilang sama bini. Ibu nggak gitu kan sama suami kan? Kalau seperti ini dikit-dikit bini suami ini berarti dia menyangka kata suaminya surga di bawah telapak kaki bini, bukan kaki orang tua. Mamaknya minta duit, suami anak laki-lakinya masih bilang sama bini, mudah-mudahan ibu sayang sama mertua perempuan. Masih ada punya mertua perempuan? Masih ada yang masih ya? Nah, jangan nanti cemburu sama suami, abang ini dikit-dikit mama terus. Aku dari kemarin minta emas tak dikasih. Biasa begitu kan, menantu perempuan sama mertua perempuan banyak, jarang tidak akur kalau satu atap. Yang dipuji-puji sama mama di kampung itu yang jauh di Batam. Itu anakku yang di Batam mantap dia. Karena nggak ngumpul satu atap, jadi baunya nggak dicium sama orang. Betul kan? Nah, yang dipuji-puji kan ibu kan, karena ibu sering ngirim duit katanya. Padahal yang banting tulang saudara kita yang di kampung itu. Ya, makanya ibu pahami kalau ibu punya saudara yang ngurusin mama kita di kampung, pahami. Sering mama curhat sama kita kan, mama yang di kampung. Meskipun saya tak punya mama, saya dengar curhatan orang. Orang tua di kampung tuh sering curhat ngejelekin anak kita yang ngurusin di kampung sama kita gitu kan. Akhirnya karena jelekin, ya udah mak besok aku kirim 3 juta. Iya. Kemarin 1 juta. Oh mama ini mata duitan juga. Jadi ibu jangan sampai cemburu sama mama mertua. Jadi kalau ditanya siapa yang tidak boleh berpuasa, ya orang yang sakit. Kemudian orang yang hamil, menyusui, melahirkan. Dan yang ketiga orang yang tua renta. Dan yang keempat ya gila maksudnya hilang akal. Jadi tak wajib, dia tak usah puasa. Tapi gilanya bukan karena sengaja. Kalau sengaja gimana Pak Ustadz? Minum minuman khamr sampai 3 botol. Akhirnya bukan cuma mabuk, gila dia. Itu kan sengaja namanya. Tidak boleh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian bagaimana maksudnya setan itu dibelenggu? Setan dibelenggu kata Nabi itu sebenarnya bukan setan yang betul-betul diikat. Tapi dari saking banyaknya orang beramal, dari saking banyaknya orang beribadah di bulan Ramadan, seakan-akan setan itu dibelenggu. Tak paham Pak Ustadz? Ibu mau bikin acara pengajian di Masjid Al-Mulisin, di Masjid Al-Mulisin ini, acara Maulid Nabi, yang disuruh jadi MC Ibu Rusita misalkan, yang dihadiri oleh berbagai macam pengajian, majlis taklim, ibu-ibu permata dan BKMT misalkan, kan besar acaranya.
Kata Bu Rusitanya, aku harus konsep ini. Dikonseplah tulisan MC-nya yang bagus, ada pantun-pantunnya. 3 hari hafal Ibu Rusita. Mohon maaf, kasih contoh dulu Bu Rusita. Hafal Bu Rusita sampai di hari H pengajian, karena sudah hafal nggak pakai teks. Rupanya setelah ambil mic hilang semua hafalan. Udahlah hilang begini bentar. Kenapa? Ditengoknya ada gubernur di bawah. Katanya cuma ibu-ibu masjid taklim, rupanya